Tidak lolosnya pasangan Jukriansah dan Eka Anita untuk maju sebagai pasangan calon wali kota Batam dan wakil wali kota Batam dari jalur independen berbuntut panjang. Hal ini terjadi setelah berkas pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ini ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Badan Pengawasan Pemilu Kota Batam beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jukriansah dan Eka Anita mengklaim telah melengkapi seluruh syarat untuk maju sebagai pasangan dari lewat jalur independen. Namun oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Badan Pengawasan Pemilu Kota Batam menolak berkas calon pasangan dari jalur independen tersebut dengan alasan tidak lengkap sesuai Undang-Undang Pemilu. Merasa diperlakukan tidak adil dan banyak kejanggalan, pihak pasangan Jukriansah dan Eka Anita akhirnya melaporkan kasus tersebut ke pihak Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pengaduan kami diterima oleh DKPP dan sudah dinyatakan lengkap bukti syarat-syarat formil, syarat-syarat administrasi sudah dinyatakan lengkap, dan insya Allah awal bulan nanti kita sudah mulai dengan proses persidangan, di mana dalam persidangan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pelapor untuk membuktikan bahwa apa yang kita laporkan itu merupakan sesuatu yang betul-betul fakta yang akan kita buktikan melalui pembuktian baik bukti-bukti surat-surat yang kita miliki maupun nanti kita akan menghadirkan saksi untuk memperkuat bukti-bukti surat yang kita miliki. Dan mudah-mudahan nanti akan berjalan pada bulan Juni berdasarkan bulan Juli berdasarkan hasil koordinasi kasih kami kemarin dengan pihak DKPP tanggal berapa Pak Andi kemarin? Tanggal 15 ya. 15 Juni kemarin, dan sudah dapat penjelasan bahwa kita tunggu persidangan dengan ada syarat-syarat teknis yang akan kita lengkapi untuk menghadapi proses selanjutnya. Yang kita adukan ini pertama sekali teradu pertama adalah KPU Kota Batam dengan etiknya dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena dalam tahapan penyerahan syarat demokrasi, syarat administrasi, KPU Kota Batam secara semena-mena telah menolak syarat administrasi yang dimiliki oleh pasangan Insinyur Jukriansah dan Ibu Anita. Semestinya pada waktu penyerahan syarat administrasi itu kewajiban KPU kan menerima dulu dokumen yang sudah ada, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke syarat verifikasi, selanjutnya syarat administrasi. Kemudian teradu yang kedua kami laporkan itu Bawaslu Kota Batam, bahwa Bawaslu Kota Batam dalam melangsungkan proses sengketa pemilihan kepala daerah wali kota Batam kemarin, Bawaslu mengeluarkan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam persidangan, baik fakta surat maupun keterangan saksi. Banyak sekali manipulasi data-data saksi yang semestinya dikemukakan untuk mendukung fakta bahwa ada proses yang sudah dijalankan oleh calon pasangan Insinyur Jukriansah dan Ibu Anita, tetapi fakta dalam persidangan itu disampingkan oleh Bawaslu, sehingga keputusan yang dia keluarkan itu menurut pendapat kami itu tidak sesuai dengan fakta persidangan Di Bawaslu Kota Batam. Kemudian ada fakta yang semestinya video audio visual itu kan sesuatu yang merupakan kepentingan publik, semestinya itu bisa dapat dikasihkan kepada pihak kita juga untuk sebagai salah satu bukti. Tetapi sampai hari ini Bawaslu tidak memberikan video itu, jalannya proses persidangan itu kepada kita. Tapi alhamdulillah persoalan ini juga sudah kita adukan ke DKPP, insya Allah akan dibukakan pada waktu persidangan biar semuanya terbuka. Karena prinsipnya kalau kami sebagai pengacara hukum dari pasangan Insinyur Jukriansah dan Ibu Anita, bahwa dua pasangan ini akan
melakukan perlawanan sesuai dengan real yang berlaku. Artinya kami pun tidak mengada-ngada dengan aturan yang tidak ada kan. Artinya kita akan kerja sesuai dengan on the track, sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Sementara itu, Jukriansa sendiri mengaku pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menolak kami dengan alasan kurangnya fotokopi rangkuman perkelurahan yang disebut dengan B1.1 KWK. Kemudian disidangkan, kami ikuti sebuah tahapan, namanya disidangkan di Bawaslu Batam. Disidangkan di Bawaslu Batam, putusannya ada putusan persidangan. Kalau keputusan itu sempurna, tidak akan DKPP melanjutkan dengan putusan disidangkan. Kenapa? Tentu DKPP tidak akan mau rugi-rugi jauh-jauh datang ke Batam sebelum melakukan uji materi. Ya, dan itu jelas. Jadi sekarang siapa yang mau kegeeran, bilang tidak diproses oleh DKPP, ya itu urusan lo aja, urusan gue. Ya, yang penting buktinya sekarang terjadi keputusan disidangkan. Nah, pada saat COVID ya itu menjadi tidak populer karena COVID lebih populer daripada berita saya. Nah, kemudian terjadilah analisa-analisa secara kepala otak orang sendiri, ya, mengatakan bahwa tidak akan pernah diterima oleh DKPP. Dan ada yang melaporkan saya di grup-grup yang orang-orang seperti itulah. Ya silakan. Kami juga tidak tinggal diam, ya. Dan selesai DKPP, maka tunggu tuntutan berikutnya di ranah hukum yang berbeda. Dan itu akan saya lakukan sampai dunia kiamat. Rasa sidang itu benar dan sempurna analisa hukumnya berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kenapa ya? Kita diminta oleh DKPP untuk menyerahkan audio, video, visual selama sidang di Bawaslu, tapi kok sulit banget. Ada apa Bawaslu? Kalau memang putusannya oke, itu kan milik negara. Kami rakyat dari negara ini, walaupun kami calon daripada independen. Ya, Bawaslu, Anda itu pengawas pemilu. Bukan membela instansi yang ada di bersebelah dengan Anda sebagai pelaksana pemilu. Ya, kalau Anda benar-benar bertanggung jawab kepada negara Republik Indonesia, saya warga negara Republik Indonesia, harusnya Anda memberikan audio, video, visual itu kepada kami dan kepada masyarakat lainnya. Itu bukan properti pribadi Anda. Itu adalah properti negara dan saya adalah bagian dari negara dan saya warga negara Republik Indonesia sah. Makanya nama saya Zukriansa. Dari Batam, independennews.com melaporkan.